Jasad pria yang ditemukan terapung di Sungai Natar, Lampung Selatan dipastikan adalah Pandra Pak Priliandi, seorang pegawai koperasi. Pandra tewas seusai dihabisi oleh seorang pedagang siomay yang merupakan nasabahnya. Sebelum tewas, Pandra disebut sempat menagih utang kepada pelaku. Pasca kejadian, rumah pelaku sempat diserbu dan dibakar oleh warga setempat pada Kamis 31 Juli. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat sore, Bayu. Selamat sore rekan Siska. Baik, Bayu bisa disampaikan seperti apa kronologi pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Lampung Selatan ini? Iya, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya tim Ditreskrimum Polda Lampung telah mengamankan Salam Priyatno yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap eh, karyawan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yakni di Kecamatan Natar. Yang mana berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Hendra Indrawan saat konferensi pers barusan hari ini, beliau mengatakan bahwasannya tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan dan melakukan uh, pembunuhan tersebut berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Indra setelah dilakukan pembunuhan berencana, yang mana awal mula terjadinya pembunuhan tersebut, uh, korban ini sengaja menagih hutang terhadap pelaku, dan kemudian uh, hutang tersebut sebesar 500.000 yang kemudian korban ini menagih hingga akhirnya terjadilah peristiwa cekcok dan membuat pelaku ini naik pitam, dan kemudian pelaku uh, langsung mengeksekusi uh, korban, yang mana pelaku pada saat uh, mengeksekusi korban ini mengajak dulu ke tempat saudaranya, dan di tengah jalan pelaku mengeksekusi korban dengan menggunakan senar pancing dan golok, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, pelaku ini apakah sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban? Lalu apakah saat kejadian ada pemicu pelaku ini naik pitam ataupun emosi terhadap korban? Iya, berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Indra Hendrawan bahwasannya pelaku ini sengaja melakukan tindak pidana tersebut karena pelaku ini ketersinggungan saat ditagih hutangnya uh, oleh korban, dan korban akhirnya mengikuti kemauan dari pelaku untuk mengikuti pelaku untuk mencari uang sisa pinjaman tersebut, dan di tengah jalan pelaku ini melakukan pidananya, yaitu membunuh korban dengan menggunakan senar pancing hingga akhirnya dibuang di sungai yang berada di wilayah Kecamatan Natar, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, berarti ada indikasi bahwa korban ini sengaja dipancing oleh pelaku untuk datang ke lokasi. Iya, betul, karena pelaku ini memang niatnya sudah korban ini memang niatnya sudah melakukan penarikan terhadap hutang yang uh, dimiliki oleh pelaku, dan berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Indra juga bahwasannya pelaku ini menggunakan mantel dan daun singkong untuk menutupi jasad dari korban, dan hingga akhirnya korban dibuang di sungai, dan saat pembuangan tersebut korban tidak sempat jatuh ke sungai melainkan menyangkut hingga akhirnya didorong oleh korban hingga terjatuh, dan di situ korban uh, seperti diduga dibunuh, dan hingga akhirnya pelaku ini melarikan diri ke luar wilayah provinsi, ke wilayah Tanggamus, begitu rekan Siska. Baik.
Setelah aksi pembunuhan, pelaku sempat kabur, kemudian warga setempat melakukan pembakaran terhadap rumah pelaku. Lalu bagaimana dengan kondisi lingkungan di sana saat ini, Bayu? Apakah sudah kondusif? Saat ini berdasarkan informasi dari kepolisian bahwasannya rumah dari pelaku sudah kondusif dan saat ini juga tidak ada lagi peristiwa yang sebelumnya membuat geger wilayah Natar pada saat kejadian tersebut. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu bagaimana dengan ancaman hukuman yang disangkakan terhadap pelaku? Terhadap pelaku yang bernama Salam Prayitno ini, kepolisian menerapkan pasal 328 KUH pidana tentang penculikan ancaman 12 tahun dan pasal 333 KUH pidana terkait merampas kemerdekaan seseorang, dan dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikenakan pasal tambahan, yakni pasal pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara, dan pasal 340 berencana seumur hidup dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Begitu rekan Justina. Baik, Bayu, ini ada informasi bahwa pelaku ini menyerahkan diri. Apakah ada informasi mengenai alasan pelaku menyerahkan diri ke polisi? Oh iya, betul Siska. Sebelumnya pasca kejadian pelaku ini menghabisi nyawa dari si korban ini, pelaku sempat pergi ke Tanggamus untuk sempat berziarah, kemudian bersilaturahmi dengan keluarga di sana, dan namun akhirnya pelaku ini menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, yakni Polsek Natar, dan hingga akhirnya pelaku diamankan oleh aparat. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Lampung Selatan. Selamat bertugas kembali. Dari hasil pemeriksaan kami adalah sakit hatinya korban karena ditagih dengan sakit hatinya si pelaku kepada korban karena si pelaku ini ditagih karena memiliki hutang dengan kata-kata yang kurang pantas. Nah, jadi itulah motif sakit hati dari si pelaku kepada korban. Akhirnya si pelaku menyiapkan peralatan-peralatan yang nantinya memang akan dia gunakan untuk menghabisi si korban. Jadi motifnya itu, kemudian si pelaku memang menyiapkan dari mulai punjang dorong dan menyiapkan tali pancing atau senar pancing yang digunakan menjadi punjang. Dari hasil pemeriksaan kami adalah Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi di Lampung Selatan. Pandra dibunuh oleh nasabahnya, Salam Prayitno berusia 46 tahun pada Minggu 27 Juli di rumah tersangka di Kecamatan Natar. Sosok Salam Prayitno turut dihadirkan dalam rilis di Mapolda Lampung pada Jumat 1 Agustus. Pelaku yang mengenakan baju tahanan warna oranye hanya bisa tertunduk selama proses konferensi pers. Di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Hendra Indrawan mengatakan bahwa tersangka menggunakan mantel dan daun singkong untuk menutupi tubuh korban. Salam kemudian membawa jasad korban Pandra dengan diponceng di tengah menggunakan motor. Pelaku lantas membuang tas korban untuk menghilangkan jejak. Sesampainya di Sungai Natar, tersangka membuang jasad pemuda berusia 21 tahun itu. Selesai membuang jasad korban, Salam menjual motor korban seharga 4,1 juta rupiah. Sebagian uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk anaknya, sedangkan pelaku kabur ke daerah Tanggamus selama 2 hari untuk berziarah. Selama 2 hari dari pembunuhan, tepatnya pada Kamis 31 Juli, Salam menyerahkan diri ke Polsek Natar.
selaku spesialis. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.